Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian itnab atau bentuk-bentuk itnab. Aqsamul itnabi, bagian-bagian itnab. Al-itnabu, adapun al-itnab, yakunu ialah ada apa al-itnab di umurin katsiratin, ialah dengan perkara-perkara yang banyak. Artinya itnab itu memiliki banyak bentuk. Minha ialah sebagian dari umurin katsiratin, zikrul khassi ba'dal ammi, ialah menyebutkan yang khas, yang khusus, ba'dal ammi, setelah yang umum. Nahu contohnya ijtahidu fi durusikum wal lughatil arabiyyati, bersungguh-sungguhlah kalian fi durusikum, di dalam pelajaran-pelajaran kalian, wal lughatil arabiyyati, dan khususnya bahasa Arab. Wa faidatuhu, dan adapun faidahnya zikrul khassih ba'dal ammi, at-tambihu ialah mengingatkan, ala fadlil khassi, atas keunggulan yang khas. Ka'annahu, seakan-akan apa al-khas, lirifatihi, karena keunggulannya al-khas, jinsun akharu, ialah jenis yang lain, mughairun, yang berbeda, lima, terhadap sesuatu, qablahu, yang sebelumnya al-khas. Di antara bentuk al-itnab itu adalah menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Tujuannya apa? Zikrul khas ba'dal am ini yaitu untuk mengingatkan kepada mukhatab bahwasanya yang khas ini memiliki keunggulan di antara yang lain. Seakan-akan karena yang al-khas ini unggul daripada yang lain, seakan-akan yang khas ini berbeda dari yang am. Padahal sebetulnya al-khas ini juga bagian dari yang al-am itu. Contohnya biar lebih dipahami, ya. Langsung ke contoh. Ijtahidu fi durusikum wal lughatil arabiyyati. Di sini yang menjadi al-am yaitu durusikum, pelajaran-pelajaran kalian. Wal lughatil arabiyyati, ini adalah yang al-khas. Di sini yang al-am, yang al-am mencakup kepada yang al-khas dan kepada selain al-khas. Artinya durusikum ini maknanya pelajaran-pelajaran kalian, yang dimaksud di sini pelajaran-pelajaran yang mencakup kepada bahasa Arab, mencakup kepada ilmu balaghah, ilmu mantik, dan sebagainya. Namun kenapa di sini al-khas ini masih disebutkan? Padahal yang al-khas ini dicakup oleh durusikum. Kenapa? Al-lughatil arabiyyah, yang merupakan bagian yang dicakup oleh durusikum ini masih disebutkan di sini. Yaitu karena untuk memberitahukan kepada mukhatab bahwasanya yang al-khas ini yaitu al-lughatul arabiyyah lebih unggul dibanding pelajaran-pelajaran yang lain. Sehingga karena al-lughatul arabiyyah yang al-khas ini lebih unggul
daripada pelajaran-pelajaran yang lain, maka perlu mendapatkan perhatian lebih dari pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, kalau hanya mengatakan seperti ini misalnya, ijtahidu fi durusikum. Ini cukup. Ini cukup sebenarnya. Cuman ya, kalau hanya mengatakan ijtahidu fi durusikum ini tidak memberikan faedah at-tambih ala fadlil khas. Tidak memberikan faedah yang lebih ya. Untuk menunjukkan faedah bahwasanya ada pelajaran tertentu yang lebih unggul di antara pelajaran yang lain, maka disebutkanlah satu pelajaran yang khusus, yaitu al-lughatil arabiyyah. Karena itu ini termasuk bagian dari itnab. Bagian dari itnab. Bentuk dan itnab itu yaitu zikrul khasih ba'dal am. Yang dinamakan itnab itu kan yaitu ta'diyatul makna bi'ibaratin zaidatin anhu ma'al faidah. Menyampaikan sebuah pesan dengan ungkapan yang lebih, dengan ujaran yang lebih, dengan kalimat yang lebih, dengan disertai faedah. Di sini ya, di dalam contoh ijtahidu fi durusikum wal lughatil arabiyyah ada kata yang lebih. Apa? Yaitu al-lughatil arabiyyah. Kenapa al-lughatil arabiyyah ini dikatakan kalimat lebih? Karena sebenarnya al-lughatil arabiyyah ini sudah dicakup oleh yang al-am, yaitu kata durusikum. Namun kenapa ini? Meskipun al-lughatil arabiyyah ini sudah dicakup oleh durusikum, masih disebutkan, masih ditambahkan, yaitu untuk memberikan faedah, memberikan peringatan, memberitahukan kepada mukhatab bahwasanya al-lughatil arabiyyah ini memiliki keunggulan di antara pelajaran-pelajaran yang lain. Dan faidatut tambih ini tidak bisa diperoleh ya kalau hanya mengatakan ijtahidu fi durusikum saja. Nah, ini di antara bentuk dari al-itnab itu yaitu zikrul khas ba'dal am. Wa minha, dan ialah sebagian dari umurin kathiratin zikrul ammi ba'dal khasi, ialah menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Ini kebalikan yang pertama. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Rabbi ufirli, wahai Tuhanku, iufirli, ampunilah ya, ampunilah. Ini kalau kita terjemahkan sesuai apa ilmu nahwu saja. Rabbi, wahai Tuhanku, iufir, ampunilah engkau, li kepada, memberikan ampunlah engkau li kepadaku, wali walidayah, dan kepada kedua orang tuaku, waliman, dan kepada orang dakhala yang masuk siapa man baitiya terhadap rumahku, mukminan dalam keadaan beriman, walil mukminina, juga terhadap orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminati, dan orang-orang mukmin perempuan. Di sini yang am adalah al-mu'minina wal mu'minat. Yang khas yaitu li wali walidayya waliman dakhala baitiyah mu'minan. Di antara bentuk itnab itu yaitu menyebutkan yang umum setelah menyebutkan yang khas. Yang khas disebutkan duluan baru yang umum. Kenapa ini disebut dengan itnab? Yaitu karena ada kata yang lebih. Seharusnya kalau ingin menyampaikan berita dengan cara yang musawat, yang setara, yang seimbang, cukup mengatakan Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat. Karena li wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan ini sudah dicakup sudah dicakup oleh kata al-mu'minin wal mu'minat ini.
Namun kenapa yang al-khos ini masih disebutkan padahal sudah dicakup oleh yang am, yaitu untuk al-inayah, yaitu untuk agar yaitu agar yang khos ini mendapatkan perhatian lebih daripada yang umum. Agar yang khos, yaitu aku, kedua orang tuaku, dan orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, ini mendapatkan perhatian lebih, agar mendapatkan ampunan terlebih dahulu. Ini faidah daripada zikrul am ba'dal khas. Seharusnya kalau ingin menyampaikan dengan cara yang musawat, cukup mengatakan Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat. Dengan kata-kata al-mu'minin al-mu'minat ini li wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minat, ini sudah dicakup. Namun kalau hanya mengatakan Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat, ini tidak mempunyai faidah al-inayah. Ya. Al-inayah lil khas. Tidak mempunyai faedah agar yang khas ini mendapatkan perhatian lebih. Ini yang disebut dengan ta'diyatul makna bi'ibaratin zaidatin anhu ma'al faedah. Kalimat tambahannya ini yaitu li wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan, ini disebutkan karena ma'al faedah mengandung faedah tertentu yang diinginkan oleh mutakallim. Wa minha, dan ialah sebagian dari umurin kathiratin, di antara bentuk itnab, al-idahu, adapun memperjelas, ba'dal ibhami, setelah menyamarkan, setelah mengaburkan. Nahu, contohnya, amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami wa bani. Amaddakum, telah memberikan atau menganugerahkan siapa Allah kum kepada kalian, bima dengan sesuatu ta'lamuna yang mengetahui kalian. Amaddakum, telah menganugerahkan siapa Allah kum kepada kalian, bi an'amin, dengan binatang ternak, hewan ternak, wabaninah, dan anak-anak. Di sini yang disebut ibham yang mana? Yaitu bima ta'lamu. Ini ibham. Nikmat yang kalian ketahui. Ini ibham. Nikmat yang mana yang kalian ketahui? Ini tidak jelas. Namanya ibham. Nah, mana yang idhah? Yang jelas. Yaitu bi an'amin wa banin. Dengan an'amin wa banin. Nah, al-idhah ba'dal ibham memperjelas setelah menyamarkan ini termasuk bentuk dari itnab. Faidahnya apa? Yaitu agar informasi yang disampaikan lebih mengena kepada pikiran pendengar, kepada pikiran mukhatab atau sami. Dengan menyebutkan dua kali, informasi disebutkan dua kali, yaitu yang pertama dengan cara ibham, dengan cara global, yang kedua dengan cara idhah, dengan cara terperinci, maka informasi ini akan lebih menetap, lebih bisa dipahami, lebih melekat di dalam pikiran mukhatab. Jadi yang ibham di sini adalah bima ta'lamu. Sementara yang idhah atau yang tafsil yaitu an'amin wa banin. Kenapa ini disebut dengan itnab? Yaitu karena amaddakum bi an'amin wa banin ini merupakan zaidah, ibaratin zaidah, yaitu ujaran tambahan. Ujaran tambahan. Namun ujaran tambahan ini ma'al faidah, ada faidahnya. Yaitu agar informasi yang disampaikan lebih melekat di dalam pikiran pendengar atau mukhatab lawan bicara. Wa minha, dan ialah sebagian dari umurin kathiratin atau syi'uh, adapun at-tawsyi. Tawsyi ini secara bahasa maknanya adalah menggulung ya. At-tawsyi ini menggulung artinya. Namun apa yang dimaksud dengan at-tawsyi di dalam ilmu balaghah? Wa huwa, dan adapun at-tawsyi
ayyuta ialah didatangkan fi akhiril kalami di akhir pembicaraan bimutanna apa dengan tasnia. Itu kan ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Nah, ini musanna dengan tasnia. Mufassarin yang ditafsirkan bisna ini dengan dua perkara. Mufassarin yang ditafsirkan bisna ini dengan dua perkara. Jadi yang dinamakan taushi itu ialah menyampaikan kalimat tasnia yang berupa isim tasnia atau kalimat tasnia di akhir kalam, dan kemudian musanna ini ditafsirkan dengan dua hal. Nah, ini termasuk bagian dari bentuk itnab. Taushi ini bagian dari bentuk itnab. Kalau di dalam kitab Al-Mukhtasar, Syarah Talkhisul Miftah, taushi ini termasuk bagian dari al-idhah ba'dal ibham. Kenapa termasuk bagian dari al-idhah ba'dal ibham? Karena musanna ini kan menyebutkan dengan global terlebih dahulu, dengan ibham, dengan samar terlebih dahulu. Kemudian tafsirannya dengan dua perkara itu menyebutkan secara idhah, secara terperinci. Karena itu di dalam kitab Al-Mukhtasar At-Taushi ini penjelasannya termasuk bagian dari bentuk al-idhah ba'dal ibham. Kaqaulihi seperti perkataan syair, contohnya umsi wa usbihu min talkarikum wasiba yarthi liyal musyfiqanil ahlu wal waladu. Umsi berada di waktu sore aku, wa usbihu dan berada di waktu subuh aku, min talkarikum dari mengenang kalian, wasiban ialah sakit. Yarsi meratapi li kepadaku al-musyfiqani, siapa dua orang yang mengasihani. Al-musyfiqani ini adalah dua orang yang mengasihani. Siapa? Al-ahlu wal waladu, yaitu keluarga, wal waladu dan anak. Di sini mana yang disebut dengan taushi? Yaitu yarsili al-musyfiqani al-ahlu wal waladu. Di akhir kalimat ini, di akhir kalam ini, yaitu syair mendatangkan kalimat musanna atau isim tasniyah, yaitu al-musyfiqani. Kemudian isim tasniyah ini, yaitu al-musyfiqani, ditafsirkan, dijelaskan dengan dua hal. Apa yang dimaksud dengan al-musyfiqani ini? Yaitu al-ahlu wal waladu, yaitu keluarga dan anak. Nah, ini yang disebut dengan taushi'. Disebut dengan taushi'. Dan ini termasuk bagian dari bentuk itnab. Kenapa bagian dari bentuk itnab? Karena sebenarnya ini ada kalimat zaidah, ada kalimat tambahan. Kalau syair ingin menggunakan cara yang musawat, seharusnya syair cukup menggunakan yarsi liyal ahlu wal waladu tanpa menyebutkan al-musyfiqani. Tanpa menyebutkan al-musyfiqani. Namun ini disebutkan yaitu ma'al faidah, yaitu ma'al faidah. Agar ya ucapan ini lebih mengena kepada mukhatab, kepada lawan bicara kita. Faidah dari at-taushi ini sama dengan faidah al-idhah ba'dal ibham. Karena di dalam kitab Al-Mukhtasar at-taushi ini merupakan bagian dari al-idhah ba'dal ibham. Al-musyfiqani ini kan ibham, samar. Siapa al-musyfiqani ini? Kemudian didatangkan kalimat yang memperjelas al-musyfiqani ini, yaitu idhah atau tafsir. Siapa al-musyfiqani ini? Al-ahlu wal waladu. Jadi faidah dari taushi ini sama faidahnya dengan al-idhah ba'dal ibham. Nah, ini bagian dari bentuk-bentuk itnab. Demikian, semoga dapat dipahami. Kelanjutannya
Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.